Salim Kanjil lahir 22 April 1969. Salim Kanjil adalah warga desa Selo Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang menjadi korban pembunuhan menyusul protesnya bersama beberapa kawannya terhadap penambangan pasir di desa setempat. Mari kita bahas sedikit cerita tentang Salim Kanjil semasa hidupnya sampai mengembuskan nafas terakhirnya. Persoalan ini adalah persoalan tentang tambang pasir ilegal di daerah Lumajang. Pasir dari Lumajang disebut memiliki kualitas nomor 1 sebagai bahan campuran beton. Pasir dari Lumajang dikenal memiliki kandungan besi yang tinggi sehingga membuat beton lebih kokoh. Di Lumajang pasir menjadi rebutan orang-orang, maka muncullah penambang-penambang liar. Hal ini sangat merugikan rakyat sekitar, termasuk Salim Kanjil yang menjadi petani. Tanah Salim Kanjil berada di sekitar penambangan. Ini jelas-jelas membuat Salim dirugikan dan sangat tidak terima jika di sekitar lahannya jadi tempat penambangan ilegal. Salim Kanjil adalah sosok yang paling vokal dalam menolak pertambangan ilegal di wilayahnya. Salim bersama Tosan rekannya tidak pernah lelah menyuarakan seruan untuk menghentikan penambangan pasir ilegal. Salim dan Tosan tak menyangka aksi mereka memicu kemarahan sang kepala desa Haryono. Di sini kita bisa tahu kalau kepala desa tempat Pak Salim ini tinggal turut serta masuk ke dalam bisnis penambangan ilegal di desa tersebut. Bukannya membantu warga yang seharusnya menjadi tugasnya, kepala desa ini malah menyengsarakan warganya sendiri. Salim berusaha untuk melaporkan kasus ini kepada aparat setempat, namun aparat setempat tidak menanggapi laporan tersebut. Atas nihilnya tanggapan dari aparat, Salim pun kemudian membentuk forum komunikasi masyarakat peduli desa Selo Awar-Awar atau forum yang terdiri dari 12 warga. Mereka mulai melakukan gerakan advokasi protes perihal penambangan pasir yang mengakibatkan rusaknya lingkungan di desa Selo Awar-Awar. Dengan cara bersurat kepada pemerintah desa Selo Awar-Awar, mereka berharap permasalahan ini bisa dihentikan. Dan pada bulan Juni, kelompok ini menyurati Bupati Lumajang, Asad Malik, untuk meminta audiensi tentang penolakan tambang pasir, tapi tidak mendapat tanggapan. Dan pada 9 September 2015, forum melakukan aksi damai dengan cara memberhentikan aktivitas penambangan pasir dan truk muatan pasir di balai desa Selo Awar-Awar. Aksi ini menghasilkan surat pernyataan dari kepala desa Selo Awar-Awar untuk menghentikan penambangan pasir. Pada hari yang sama, Salim dan warga yang menolak tambang pasir tersebut mengaku mendapat ancaman pembunuhan. Menurut mereka, pengiriman adalah tim 12 yang diketuai oleh Desir. Desir adalah kepala preman di daerah tersebut. Warga melaporkannya kepada aparat, tapi sekali lagi tidak mendapatkan tanggapan. Salim terus-menerus lantang menyuarakan aspirasinya. 26 September 2015, Tosan, rekan Salim, mulai aksi pada pukul 7 pagi dengan menyebarkan selebaran aksi damai tolak tambang di depan rumahnya bersama imam. Salim Kanjil tidak ikut dalam hal ini. Kemudian ada satu orang yang melintas dan membaca selebaran tersebut. Hal ini membuat Tosan dan imam dimarahi dan mendapatkan ancaman. Di hari itu juga Salim Kanjil menikmati pagi dengan memomong cucunya yang berusia 5 tahun. Keduanya bermain di teras rumah di desa Selo Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Sekitar pukul setengah 8 pagi, 40-an pria tiba-tiba datang dengan saling berboncengan motor. Di tangan mereka tergenggam balok kayu, batu, celurit, dan senjata lainnya. Suara-suara provokasi, nada-nada ancaman sudah terdengar dari jarak jauh. Pria-pria tersebut adalah tim preman yang ditugaskan kepala desa Selo Awar-Awar untuk menghabisi nyawa Salim. Diketuai oleh Desir, ancaman pembunuhan sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Pagi itu adalah puncaknya. Salim dijemput
paksa dari rumahnya dalam kondisi tangan diikat tali sepanjang jalan menuju balai desa yang berjarak kurang lebih 2 kilometeran. Ia mendapat penyiksaan yang sangat berat dan sadis. Pukulan tangan kosong, hantaman kayu, terjangan batu berkali-kali mendarat di tubuhnya yang sudah lunglai. Kepalanya mengucurkan darah yang membasahi bajunya yang mulai koyak. Gerombolan pelaku benar-benar bernafsu menghabisi nyawa Salim. Salim Kancil disiksa di hadapan orang-orang banyak. Sungguh tindakan ini tindakan yang sangat biadab, bahkan disaksikan di hadapan anak-anak kecil. Tidak puas di hadapan banyak orang, Salim pun dibawa menuju sebuah jalan yang sepi ke arah makam. Di sana ia mendapatkan penyiksaan yang lebih kejam lagi. Tubuhnya disetrum berkali-kali dan kepalanya digorok. Seonggok batu besar diajarkan ke kepalanya, dan pada akhirnya Salim mengembuskan nafas terakhirnya. Mayat Salim pun dibiarkan tergeletak begitu saja di pinggir jalan, dan Salim pun meninggal. Salim meninggal di usia 46 tahun pada tanggal 26 September 2016. Kawan Salim, salah satu anggota forum bernama Tosan, juga diamuk komplotan desir. Tosan pagi itu sedang membagikan selebaran anti tambang. Ia sempat kabur dengan menggunakan sepeda, namun terjatuh di lapangan Persil. Ia mendapat perlakuan yang persis seperti yang dialami Salim. Tosan bernasib lebih baik, penganiayaan itu berhenti sebab ia berpura-pura meninggal. Demikian tuturnya saat sidang di Pengadilan Negeri Surabaya Kamis 25 Februari 2016. Ia selamat setelah dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang. Puluhan pelaku pun diamankan dalam kasus ini. Dua otak pembunuhan yaitu Haryono dan Desir divonis 20 tahun penjara pada persidangan bulan Juni 2016. Vonis ini dinilai mengecewakan bagi Tosan yang berharap pelaku dihukum mati. Kasus pembunuhan Salim Kancil penuh dinamika, mulai dari kritik kepada polisi yang dianggap lamban bergerak, potret buruk perangkat desa, hingga teror kepada wartawan yang sedang bekerja meliput di Lumajang. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI mengancam pembunuhan terhadap Salim. Mereka meminta penegakan hukum yang seadil-adilnya bagi para pelaku dan menuntut negara agar makin tegas terhadap praktik tambang liar. Dari kesimpulan-kesimpulan di atas, seharusnya negara melindungi aktivis-aktivis yang menegakkan keadilan di negara ini. Negara ini butuh orang-orang seperti Salim Kancil dan Tosan. Jika sudah tidak ada orang-orang jujur yang mencintai negara ini, maka bisa dipastikan negara ini akan dikuasai orang-orang yang haus akan kekayaan dan kekuasaan. Saat uang besar bermain, petani kecil sering kalah, dan mereka berusaha membela, justru dimatikan langkahnya. Salim Kancil tumbang melawan tambang. Lembaga swadaya yang bergerak di bidang anti eksploitasi lingkungan menjelaskan bahwa pada 2016 setidaknya terdapat 200 kasus pembunuhan aktivis lingkungan di 24 negara. Amerika Selatan menjadi kawasan dengan kasus pembunuhan aktivis lingkungan tertinggi di seluruh dunia, yang menempati urutan pertama. 29 aktivis lingkungan dibunuh dengan cara yang mengenaskan pada 2014. Demikian sedikit kisah yang bisa saya ceritakan. Kisah Salim Kancil gambaran buramnya potret negeri ini. Semoga tidak ada nasib naas lagi yang dialami orang-orang yang membela ketidakadilan di negara ini. Jangan kau matikan suara kami akan terus lantang sampai penindasan di negara ini tidak ada lagi. Akan lahir Salim-Salim baru di negara ini. Salam perlawanan.